Nah, setelah itu nanti dari pengumumannya akan disampaikan oleh instansi masing-masing ya melalui BKPP, yaitu final hasil kelulusan P3K Guru tahun 2022. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, pada video ini kita akan memberikan update informasi terbaru, yaitu aturan terbaru cara mendaftar P3K Guru 2022, baik itu bagi teman-teman pelamar prioritas 1, 2, 3 maupun juga pelamar umum. Ya, nantinya untuk pendaftaran, login dan juga mendaftar inilah melalui akun SSC ASN masing-masing ya teman-teman. Nah, selanjutnya kira-kira apa sih yang baru di tahun 2022 ini, mulai dari pembuatan akun SSC ASN, kemudian untuk loginnya, kemudian memilih formasinya, kemudian untuk urutan jadwal pelaksanaannya apakah sama untuk prioritas dan juga umum. Selanjutnya bagaimanakah mekanisme seleksinya, apakah akan ada perbedaan, dan juga kira-kira untuk perhitungan nilai kelulusannya itu bagaimana, dan untuk pemberkasannya ini nanti bagaimana. Silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, ini adalah merupakan alur dan juga mekanisme untuk seleksi P3K Guru tahun 2022 yang baru saja dirilis oleh BKN. Nah, di sini kita juga akan melakukan sinkronisasi apakah nanti untuk tahapan-tahapannya ini nanti sama dengan yang disampaikan oleh Kemdikbudristek. Kemudian kita akan secara lebih terperinci untuk membahas terkait tentang tahapan-tahapannya. Nah, sobat semuanya, di sini seperti yang teman-teman bisa simak, untuk langkah pertama ini adalah ketika nanti untuk pendaftaran ini sudah dibuka ya. Untuk pendaftaran sudah dibuka, kami sudah mendapatkan informasi terkait tentang untuk pendaftarannya itu nanti kapan. Tentunya teman-teman nanti akan saya bahas pada video setelah ini ya teman-teman. Nah, ini teman-teman, untuk pendaftaran ini nanti kita melakukan pendaftaran melalui akun SSC ASN. Nah, di sini nanti ketika sudah dibuka pendaftaran, ya benar nanti akan muncul yaitu di portal resmi untuk pendaftaran, yaitu sscasn.bkn.go.id. Maka nanti di sini akan ada tombol ya. Di sini akan ada tombol untuk kita membuat akun. Nah, di sini ada tulisan segera daftarkan diri Anda. Berarti kalau misalkan seperti ini, nanti pendaftaran ini akan sudah dibuka. Kemudian di sini kita bisa mengecek untuk lowongan-lowongan yang tersedia, apakah di sekolah kita ada formasi apa enggak. Nanti kita bisa lihat di sini, teman. Nah, untuk tombol pendaftaran dan juga di sini ada tombol login. Nah, di sini terkait tentang untuk mendaftar dan juga login, di sini nanti akan ada ketentuannya ya. Nah, di sini nanti teman-teman untuk semua pendaftar ya, baik itu teman-teman prioritas maupun juga pelamar umum, di sini nanti wajib ya untuk mendaftar atau login ulang ke akun SSC ASN. Ya, mana kalau misalkan teman-teman yang sudah pernah melakukan pendaftaran di tahun sebelumnya atau sudah punya akun, kalian tinggal login ulang. Kemudian yang belum buat akun, ini nanti kita membuat akun. Terkait tentang ketentuannya, teman-teman bisa simak ya yang ada di sini. Jadi untuk pelamar prioritas 1, untuk teman-teman guru yang sudah lulus passing grade tahun 2021 kemarin, tinggal menunggu penempatan, maka kalian tidak perlu membuat akun, namun kalian tinggal login saja. Kemudian kalian nggak perlu upload atau update data, juga nggak perlu melakukan pemilihan formasi. Nah, seperti yang di sini, untuk teman-teman pelamar prioritas yang pertama, ini adalah pelamar prioritas 1 ya. Inilah tahap pertama setelah teman-teman login, ini nanti melakukan pemilihan formasi, dan ini sudah terwakili dari penyesuaian formasi oleh Kemdikbudristek ya, melalui aplikasi SIMPG P3K yang tentunya sudah dilakukan oleh masing-masing admin instansi. Dan sekarang ini sudah sedang dalam proses migrasi data ya, untuk ditautkan dengan akun SSC ASN teman-teman. Kemudian untuk formasinya ini nanti kita nggak memilih untuk yang prioritas 1 ya, nggak milih formasi, nggak buat akun. Kalian nanti akan langsung di pengumuman ya, pengumuman untuk prioritas 1. Nah, itu teman, untuk prioritas 1 di sini nanti kita itu nanti ketika login ke akun SSCASN untuk melakukan login ulang ini, maka nanti akan ada ketentuan. Nah, di sini selanjutnya untuk kita itu mengetahui apakah kita tuh masuk dalam kategori pelamar prioritas 1, 2, 3 atau pelamar umum. Ketika kita login ataupun juga mendaftar di SSC ASN, nanti akan langsung ditunjukkan ya oleh akun kita.
By system ini akan ditentukan dari dapodik yang kita miliki dan juga hasil penilaian di tahun 2021. Kalau misalkan kita lulus passing grade, maka kita akan langsung menjadi pelamar prioritas 1. Kalau misalkan teman-teman masa kerjanya itu lebih dari 3 tahun nggak lulus passing grade, masuk ke dalam prioritas yang ketiga. Kalau teman-teman THK 2 masuk ke dalam prioritas yang kedua. Kalau teman-teman nggak lulus passing grade atau daftar baru, kemudian masa kerja kurang dari 3 tahun, akan menjadi pelamar umum. Nah, selanjutnya di sini bagi teman-teman yang prioritas 1 ini nanti akan ada tampilan seperti ini. Dan nanti untuk mekanisme penempatan ya, yang pertama, mekanisme yang kedua adalah seleksi verifikasi kesesuaian, dan juga untuk yang ketiga ini adalah seleksi cat UNBK. Nah, ini teman-teman, bagi teman-teman nanti pelamar prioritas 1 ketika login, kalau misalkan teman-teman ini pada bagian pengumuman ya, ini nanti kalian ketika sudah login, jika ada formasi untuk mapelnya teman-teman, nanti kalian akan langsung ditempatkan di sana. Tinggal konfirmasi ya atau tidak saja, setuju atau tidak. Sebaliknya kalau misalkan teman-teman mendapatkan notifikasi belum mendapatkan penempatan atau nggak bisa ditempatkan, maka juga akan muncul tombol konfirmasi, yaitu setuju atau tidak. Kalau setuju seperti itu, maka teman-teman nanti nggak bisa ikut seleksi tahun ini. Kalian akan tetap sebagai guru honorer di sekolah negeri tempat tugas saat ini. Kalau misalkan teman-teman klik tidak, maka teman-teman nanti akan turun prioritas ya. Artinya kalian bisa ikut seleksi P3K 2022 ini, namun turun prioritas, yaitu dari awalnya P1 ini menjadi P2, P3 ataupun juga pelamar umum. Tentunya itu disesuaikan dengan kondisi data teman-teman. Kalau misalkan THK 2 berarti masuk P2. Kalau misalkan teman-teman itu guru sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun, masuk P3. Kalau misalkan teman-teman itu masa kerja kurang dari itu, masa masuk ke dalam pelamar umum. Termasuk lulusan PPK dan juga swasta nanti masuk pelamar umum semuanya ya, kalau misalkan nggak dapat formasi dan klik tidak. Nah, selanjutnya bagi teman-teman di sini, untuk yang telah memiliki akun sebelumnya tahun 2021, maka teman-teman tidak perlu melakukan pembuatan akun ya. Namun teman-teman itu bisa mengupload atau mengupdate data. Misalkan dulu belum punya Serdik, sekarang punya Serdik, kalian bisa memperbaharuinya, bisa mengupload Serdiknya supaya nanti kalian bisa mendapatkan afirmasi ya ketika di sini ikut seleksi yang tes cat UNBK. Kemudian di sini teman-teman bisa memperbarui data, kemudian bisa memilih formasi. Nah, ini teman-teman, seperti yang bisa teman-teman lihat di sini untuk alurnya ya. Untuk yang sudah memiliki akun itu nggak perlu buat akun, namun bisa upload data atau mengupdate dan juga nanti memilih formasi. Bagi yang belum punya akun, ini semuanya dilakukan, yaitu membuat akun baru, kemudian mengupload atau mengupdate data, dan juga melakukan pemilihan formasi. Nah, ini teman-teman. Nah, selanjutnya terkait tentang untuk pelaksanaannya, jadwalnya ini nanti tidak bersamaan. Dari teman-teman yang lulus passing grade 2021 sebagai pelamar prioritas 1, ini nanti penyelesaiannya itu dilakukan mulai bulan September sampai dengan bulan Oktober ya. Nah, selanjutnya nanti di bulan ini juga akan dilakukan untuk seleksi mekanisme kedua, yaitu pelaksanaan penilaian dan juga kesesuaian untuk pelamar prioritas 2 dan juga pelamar prioritas 3. Selanjutnya untuk pelaksanaan seleksi yang cat UNBK untuk pelamar umum ini nanti diadakan pada bulan November sampai dengan bulan Desember, teman-teman. Kemudian kalau misalkan kita cermati dari alurnya yang sudah disampaikan oleh BKN ini, maka teman-teman setelah di sini dibuka pendaftaran ya di SSJSN ini, maka di sini kita untuk yang pelamar prioritas 1 tadi sudah kita bahas, yaitu nanti ketentuannya seperti ini. Kemudian setelah tuntas ya untuk pelamar prioritas 1, artinya penempatan ini sudah tuntas, entah itu ditempatkan atau belum bisa ditempatkan, teman-teman itu melakukan konfirmasi semuanya, maka dilanjutkan menggunakan mekanisme yang kedua. Nah, inilah untuk THK 2 ya, yaitu dibuka pemilihan formasi untuk prioritas yang kedua. Jadi dari teman-teman guru honorer kategori 2 di sini nanti memilih formasi. Kemudian teman-teman nanti setelah melakukan pemilihan formasi dan juga kalian bisa update data, maka di sini kalian nanti akan mengikuti yaitu verifikasi prioritas yang kedua ya, akan diverifikasi dari data teman-teman dan juga berkas yang diupload. Nah, selanjutnya akan disampaikan pengumuman prioritas yang kedua. Nah, ini adalah pengumuman seleksi seleksi administrasi ya. Setelah itu nanti akan ada masa sanggah, manakala dari teman-teman itu mungkin nggak lulus ya, kalian bisa menyanggahnya.
Nah, selanjutnya setelah masa sanggah berakhir, maka akan dimulai untuk pelaksanaan seleksi, observasi atau verifikasi kesesuaian ya. Untuk kisi-kisi dan penilaiannya sudah saya bahas pada video sebelumnya. Setelah kita di sini nanti mengikuti seleksi verifikasi, nah berikutnya di sini nanti kita akan masuk pada masa sanggah ya teman-teman. Nah, masuk masa sanggah ini di sini nanti teman-teman juga bisa menyanggah manakala pada hasilnya ini seleksi observasi kurang memuaskan, atau mungkin formasinya diambil dari teman sesama guru honorer dari sekolah lain yang nilainya lebih tinggi. Itu kita bisa menyanggah dan tentunya kita bisa lakukan di akun SSCASN masing-masing. Nah, selanjutnya akan dilakukan pengumuman prioritas yang kedua ya. Nah, nanti akan final diumumkan untuk pelamar prioritas yang kedua. Siapa saja yang lulus, siapa saja yang nggak lulus. Nah, setelah mekanisme yang kedua untuk teman-teman THK 2 sudah selesai prosesnya, maka dilanjutkan untuk prioritas yang ketiga. Nah, ini prioritas yang ketiga, inilah tadi untuk prioritas yang kedua ya. Maka dilanjutkan untuk prioritas yang ketiga, dimulai dari pemilihan formasi untuk pelamar prioritas yang ketiga. Setelah dilakukan pemilihan formasi, nanti diverifikasi untuk prioritas 3 ini berhak untuk jadi prioritas 3 ataukah tidak, meskipun memang sebenarnya sudah ditentukan ya dari akun SSCASN ketika kita melakukan pendaftaran. Kemudian akan disampaikan yaitu pengumuman prioritas yang ketiga. Kemudian ada masuk masa sanggah, ini adalah untuk seleksi administrasi ya. Setelah itu nanti yang lolos itu ikut seleksi observasi atau kesesuaian verifikasi. Kemudian masuk dalam masa sanggah, kemudian masuk dalam tahap akhir untuk prioritas yang ketiga, yaitu pengumuman prioritas 3, siapa saja yang lulus dan siapa yang tidak lulus. Nah, selanjutnya jika ini sudah selesai, maka akan dilanjutkan untuk menjadi tempatnya bagi teman-teman P4 atau pelamar umum untuk melakukan seleksinya. Dimulai dari tahap yang pertama, ini adalah melakukan pemilihan formasi ya. Melakukan pemilihan formasi untuk pelamar umum yang terdiri dari guru sekolah negeri masa kerja kurang dari 3 tahun, guru swasta, dan juga lulusan PPG pendaftar baru. Nah, selanjutnya setelah kita milih formasi akan diverifikasi untuk, ini bukan prioritas ya, tapi untuk pelamar umum ini verifikasi apakah ijazahnya itu sesuai dengan formasi yang dilamar ataukah tidak, apakah berkasnya lengkap ataukah tidak. Nah, selanjutnya akan disampaikan pengumuman pendaftar umum. Setelah itu nanti inilah masuk dalam tahapan ini adalah dinamakan seleksi administrasi ya. Setelah itu nanti masuk dalam masa sanggah. Nah, setelah masa sanggah dilaksanakanlah yang lulus di pasca sanggah dari seleksi administrasi, maka berhak untuk ikut seleksi UNBK bagi teman-teman pelamar umum ya. Nah, selanjutnya setelah di sini yang lulus nanti akan diumumkan ya, yaitu hasil kelulusan pendaftar umum ini. Yang lulus siapa, yang nggak lulus siapa. Tentunya kita bisa melihat by name-nya itu pada akun SSCASN kita masing-masing. Kemudian namun di sini teman-teman bisa melakukan penyanggahan ya. Penyanggahan yang nggak lulus ini bisa menyanggah, dan biasanya juga di sini banyak sekali teman-teman yang awalnya itu nggak lulus bisa lulus setelah menyanggah ya. Untuk cara menyanggahnya silahkan simak video saya sebelumnya. Kemudian masuklah dalam tahap akhir, yaitu pengumuman kelulusan pendaftaran umum. Nah, selanjutnya dari kesemuanya ini maka akan disampaikan untuk hasil keseluruhan ya, hasil kelulusan keseluruhan P3K Guru tahun 2022. Nah, setelah itu nanti dari pengumumannya akan disampaikan oleh instansi masing-masing ya melalui BKPP, yaitu final hasil kelulusan P3K Guru tahun 2022. Ini untuk alurnya ini adalah seperti ini teman-teman di tahun 2022 ini. Soalnya terkait tentang pengolahan nilai untuk pelamar prioritas 1 ini adalah menggunakan nilai di tahun 2021 kemarin. Itulah nanti sebagai dasar urutan untuk penentuan prioritas ya. Jadi di sini nanti untuk teman-teman ini akan diurutkan dari prioritas 1 dulu, kemudian setelah itu dilanjutkan prioritas kedua, kemudian prioritas yang ketiga, kemudian barulah pelamar umum. Untuk penilaiannya, pengolahan nilainya prioritas 1 didasarkan dari perolehan nilai di tahun 2021 kemarin. Kemudian untuk prioritas yang kedua ini adalah verifikasi dan juga untuk administrasi ini ya, yaitu verifikatornya dari kepala sekolah dari daerah ya teman-teman, dari BKPP dan juga Dinas Pendidikan. Untuk tim penilainya itu adalah dari guru senior di sekolah kalian, kepala sekolah dan juga pengawas sekolah. Kemudian untuk pelamar umum ini adalah seleksinya dengan 1 NBK, namun teman-teman di sini nanti akan tetap ada afirmasi ya.
afirmasi cerdik 100% dan juga disabilitas ini adalah afirmasinya 10%. Kemudian bagi teman-teman yang nantinya lulus, maka di sini akan melakukan pengisian daftar riwayat hidup ya melalui akun SSCSN juga secara paperless. Jadi nggak akan ada pemberkasan secara kertas lagi. Secara paperless, di-scan dengan kualitas terbaik, di-upload di SSCSN. Untuk tutorial cara isi DRH daftar riwayat hidup ini pemberkasannya ini sudah saya berikan di video sebelumnya juga ya. Kemudian instansi berikutnya mengusulkan dari pengisian DRH dan juga berkasan ini melalui aplikasi Doku Digital. Nah ini teman-teman. Kemudian terakhir ini BKN ini akan mengolah usulan dari aplikasi SAPK dan menetapkan pertimbangan teknisnya serta menggunakan aplikasi tanda tangan digital untuk memberikan pertimbangan teknis sebagai dasar penerbitan SK diri masing-masing pejabat pembina kepegawaian yang ada di daerah. Nah demikian, semoga bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.